teman-teman nih pada nggak suka tuh kucing hitam, terus dibilang kucing setan kadang kan bang. Kucing setan, terus itu bawa sial bilang gitu. Opet Podcast, podcastnya para pecinta kucing. Nah, sekarang kita kedatangan tamu Anju. Di sini kita akan membahas tentang kucing-kucingan. Oke, kita sapa Anju ya. Ya. Oke, Anju sama siapa kesini, sendiri ya? Sendiri Anju, masih sendiri. Masih sendiri? Oh enggak bang. Oh enggak ya, nanti ada yang nonton marah lu kalau masih sendiri katanya. Enggak sendiri lagi kok. Dengar-dengar Anju salah satu pecinta kucing yang memang pengoleksi juga ya, pengoleksi kucing domestik ya? Iya, kucing domestik tuh kucing kampung bang kan? Iya, kucing kampung, kucing domestik ya? Iya, kucing domestik. Kucing kampung, kucing domestik sama? Sama. Berarti kenapa Anju tertariknya cuman ke kucing domestik doang? Karena pernah dengar-dengar Anju nggak mau kucing ras. Ya betul tuh bang. Cuman bukan nggak mau, tapi kayak kucing domestik tuh kan kayak waktu pas Anju masih kecil tuh, kucing domestik tuh kan ada di mana-mana bang. Misal kayak kita ke rumah makan dia ada nyamperin, terus di sekolah juga ada, di kampus juga ada. Terus Anju kayak ngerasa kucing domestik tuh kebanyakan ya orang tuh tidak menspesialkan dia kayak gitu. Jadi Anju mencoba untuk kayaknya kucing-kucing domestik ini kalau kita rawat tuh malah lebih unik, bahkan lebih kayak melebihi kucing ras tuh bagi Anjo. Kayak gitu. Terus juga kucing domestik tuh kan bang, dia mandiri, lebih mandiri kalau Anjo lihat, dan bersih. Rata-rata Anjo lihat nih teman-teman Anjo nih yang punya kucing ras atau spesies kucing itulah, itu harus dimandiin, suntik vaksin, ya gitu-gitu ya bang ya. Tapi kalau kucing Anju sendiri ya kayak kucing domestik tuh ya kita biarin aja. Bahkan kalau misalnya kita tuh nggak di rumah, nggak stay di rumah, dia bisa cari makan sendiri. Nah kayak gitu, makanya Anju kayak suka tertarik sama kucing domestik. Berarti gitu, Anju ngerawat kucingnya outdoor ya? Outdoor, tapi gini, kalau kayak di rumah Anju tuh kan, itu ada sekitar 20 kucing gitu. Tapi yang Anju pelihara itu kayak 1 atau 2 kucing yang netap di rumah. Yang di dalam rumah 1 atau 2, yang lainnya di luar gitu yang ya? Yang lainnya di luar, dan ada yang jinak, ada yang nggak jinak juga kan, kayak gitu. Makanya Anju kayak piara kucing domestik tuh kayak seru, kayak enak gitu. Ya tapi sebenarnya mau kucing domestik, mau kucing ras itu divaksin perlu juga. Oh perlu juga bang? Sebenarnya perlu juga, cuman mungkin yang sering Anju lihat kucing domestik tanpa divaksin, tapi mereka sehat-sehat aja mungkin gitu ya. Betul. Memang untuk kekebalan tubuh si kucing domestik dia lebih kuat dibandingkan dengan kucing ras lain yang tertentu. Enggak semua kucing ras lemah. Ada juga kucing ras yang kuat gitu. Berarti 20-an ekor kucing. Itu bahkan lebih bang. Itu kayak mereka tuh datangnya tuh bergantian. Kadang misalnya nih yang warna hitam sama warna abu-abu nih datang nih. Tapi 2 hari ke depan itu mereka nggak datang lagi. Kalau lapar aja mungkin ke rumah Anjo kayak gitu, kayak udah tahu ya kali ya. Paham. Berarti yang di dalam rumah yang betul-betul dirawat di dalam rumah cuma 2 ekor. Cuma 1 sampai 3 ekor gitulah. Selainnya ya di outdoor, datang kasih makan, main-main sama mereka di luar gitu ya. Udah berapa lama suka kucing? Suka kucing. Sebenarnya Anjo pecinta binatang bang. Cuman kalau kucing tuh kayak lebih suka kali. Kucing lebih spesial, tapi sebenarnya memang pet lover ya, pecinta hewan. Cuman untuk kucing lebih dispesialkan mungkin gitu ya. Mungkin dari kecil udah suka kucing? Dari masa Anju TK, taman kanak-kanak tuh memang orang tua Anju tuh punya pelihara kucing bang. Dari kucing itu masih bayi atau di jalan nih ketemu kucing nih, kayaknya kucing tuh habis kayak kecelakaan gitu. Terus yang nabrak tuh lari tuh. Nah tuh orang tua aja sering tuh bawa pulang gitu, terus kayak rawat di rumah. Kayak dari situ kayak belajar aja loh. Kayaknya pelihara kucing nih bukan cuman untuk kita ngurus dia, tapi kayak ada hiburan tersendiri kayak gitu bang. Kayak nyaman juga. Terus kucing kan tingkahnya kan lucu-lucu bang kan, kayak gitu. Jadi kayak untuk tingkah kucing domestik juga super lucu sih. Lucu apalagi bang. Waktu masih kecil dia super aktif, loncat-loncat dan cukup manja juga. Untuk kucing sama, hampir sama karakter, cuman beda-beda dikit aja tergantung ras gitu. Iya.
Kemudian kalau Anju dari kecil ya? Dari taman kanak-kanak TK. Dari TK ya. Tapi memang sebenarnya kita kan di Aceh nih. Iya, Aceh. Saya juga ngalamin, mampir rata-rata rumah itu sih kayak punya kucing sendiri, kucing domestik sendiri yang dikasih makan, walaupun hanya diberikan nasi dan ikan yang diremes-remes gitu kan. Tapi itu dulu. Untuk sekarang yang saya lihat banyak juga yang di tetangga kita, orang-orang yang kita kenal punya kucing domestik tapi udah kasih cat food untuk kucingnya gitu, udah kasih cat food yang khusus kayak dry food, udah kasih itu. Jadi kucingnya lebih ya udah lebih diperhatikan gitu. Karena mungkin udah bertumbuhnya ya lebih modern kan sekarang. Kalau dulu jangankan kita pikir untuk makanan kucing kampung mau kasih dry food, untuk lihat kucing ras saja mampir nggak ada. Kalau dulu 10 tahun ataupun 15 tahun ke belakang kita mau lihat kucing ras saja nggak ada. Baru-baru aja berkembang kucing-kucing ras di sini, sekitar 7-8 tahun baru mulai berkembang kucing ras yang ada di daerah kita Aceh gitu. Banyak sih, hampir semua suka kucing domestik. Iya, Anju juga nggak tahu ya, baru-baru ini kayak ngelihat ada kucing kayak kucing bengal gitu Bang ya. Itu Anju sebenarnya suka. Kayak kucing bengal. Berarti kucing bengal namanya. Kucing bengal. Memang bengal. Yang tabby spotted, yang kayak cetah ataupun kayak macan totol gitu. Anju kalau kayak kucing yang bulunya tuh panjang-panjang suka, tapi kayak kurang tertarik kayak gitu. Tapi kalau kayak kucing domestik, kucing itu suka Anju. Oh, kayaknya Anju bukan hanya pecinta kucing domestik nih, tapi lebih ke pecinta kucing yang hairless, yang bulunya datar. Yang bulu Anju pun pendek. nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu ya, kayak spesial aja ketika dilihat kan, unik kali ini kucing ini kayak gitu. Gimana ya? Kalau dari saya pribadi pun suka yang hairless, makanya saya lebih suka ke bengal kan. Makanya kucing di rumah rata-rata kucing bengal semua, karena memang lebih suka ke yang hairless. Jadi kayak lebih gimana ya? Lebih eksotis dan lebih, kalau badan dia proporsional, kucing hairless nih proporsional, dia waktu jalan kayak berotot. Lebih cantik. Sedangkan kucing yang long hair, kalau walaupun badan dia bagus, badan dia berotot, tapi waktu jalan kan nggak nampak. Iya, karena bulunya tuh nggak nampak ototnya, bulunya terlalu panjang gitu kan. Itu susah nggak Bang piara kucing kayak gitu? Ngerawat kucing rumusnya semua sama, baik kucing domestik, kucing bengal, kucing yang long hair lainnya pun sama rumusnya. Rumusnya diperhatikan, dimandikan segala macam. Cuman kalau yang bulu panjang itu lebih totalitas. Kita lebih harus totalitas untuk ngerawat bulu kucingnya. Baik dari memandikan kucingnya, baik dari sisir-sisir bulunya, itu lebih harus diperhatikan. Untuk mandi pun harus terjadwal. Dalam arti ya pas seminggu sekali gitu mandinya. Tapi kucing Anju nggak pernah tuh Bang Anju mandiin. Kucing domestik ya? Tapi baiknya dimandiin juga. Baik dimandiin gitu. Karena kan biar si kucingnya bersih, bakteri-bakteri di bulu dan di kulitnya juga hilang. Itu kan bagus untuk dia. Kita pun jadi nyaman kalau kucingnya bersih. Iya. Bukan sekilas, memang di lidah kucing itu ada cairan yang bisa membunuh bakteri di tubuh kucing. Makanya kalau kucing itu suka mandi, jilat-jilat. Jilat-jilat itu ibaratnya mandi di kucing. Cuman saya pribadi nih kurang yakin dengan kucing jilat-jilat badannya itu dapat membersihkan sepenuhnya tubuh si kucingnya. Dalam arti dia mungkin bisa jilat area yang bisa dijilat aja. Iya. Kayak di bawah sini susah tadi ya. Di bawah dagu, di atas tengkuknya, kayak mana dia jilat kan lidahnya. Paling dia lihat dia jilat tangan dia dulu, baru dia gini-giniin aja. Sering perhatiin tuh Bang. Kadang dia jilat tangan baru digosok-gosok ke kepalanya juga gitu kan. Itu bagian dari mandi. Tapi kalau menurut saya itu kurang maksimal, sehingga kita tetap harus memandikan kucingnya supaya kucingnya bersih. Kucing Anju mau nggak ya dimandiin? Mau, semua kucing itu mau dimandiin. Yang paling penting dibiasain aja dulu. Kalau nggak pernah mandi, dibiasain pelan-pelan. Nanti pasti nyaman dan akan mau mandi. Kayak Anjo bilang, Anjo lihat kucing domestik itu cantik, segala macam, lucu. Iya, memang di semua ras jenis kucing, apapun jenis kucingnya, tetap
ada keunggulan masing-masing dan tetap ada kecantikan yang maksimal yang ditonjolkan oleh ras kucing tersebut. Contoh kucing domestik kadang kita jumpa yang ekornya cukup panjang. Iya, ada yang bengkok juga. Ada yang bengkok, ada yang nggak ada ekor, iya, ada yang bulat. ekor dikit doang, setengah, udah ada yang 3/4 patah-patah lagi. Ada kucing Anjo tanda tanya dia ekornya. Ekornya tanda tanya. Tanda tanya. Dia tanya ekornya kenapa kayak gitu. Jadi untuk kucing domestik, saya ada lihat juga kucing domestik yang memang cukup cantik, dirawat cukup bersih, ekornya panjang, cantik kali. Cantik kali. Kucing Anjo cantik sama ganteng, Bang. Nanti Ya, Anjo kasih nampak fotonya Ya karena 2 ekor. Iya, 2 ekor. Di antara kucing Anjo semua, ini bukan nama kucingnya, bukan si kucingnya, tapi warna yang paling Anjo suka di kucing, warna apa tuh? Warna hitam, Bang. Ireng. Pernah hitam. Ya, ireng. Pernah punya piara kucing, itu dia tuh memang nggak jinak, tapi warnanya tuh hitam putih. Nggak jinak, tapi kaki dia tuh putih dua-dua, empat putih, terus kayak ada dasi gitu, yang lainnya tuh hitam. Dari situ kayak, ya ampun, kucing hitam tuh kayak imut kayak gitu. Bahkan kayak di rumah itu juga ada kucing warna hitam jinak, tapi ekornya tuh panjang banget dan warna hitam, kecil tapi dia, Bang. Hitamnya full. Yang pertama dicerita tadi hitamnya kakinya aja. Kakinya sama putih. ada dasi gitu. Kakinya putih. Berarti badannya full hitam, kakinya keempat kakinya ada putih dan di sininya ada putih juga. Pakai dasi gitu. Tahu pola warna kucing hitam itu warna apa? Itu bukan warna solid. Pola warnanya tahu warna apa? Saya tahu Jawa itu, Bang. Pola warnanya itu black mitted. Nah, mitted itu polanya. Jadi putihnya tuh lebih sangat sedikit, hanya di kayak contoh Anjo bilang di ujung kaki sama sedikit di bagian lehernya kayak dasi. Itu black mitted. Kalau black solid itu full. Oh, yang full gitu. Berarti suka kucing yang ada warna hitamnya atau suka kucing yang warna hitam penuh full? Hitam penuh full. Berarti sukanya sama yang hitam penuh iya, full. Cuman untuk jinain mereka tuh kayak lebih agresif. Bagi Anjo ya, setelah Anjo kayak ada kucing nih datang, setiap kucing yang full hitam yang Anjo pengen ini piara di rumah nih, pasti dia tuh nggak bakal stay di rumah, pasti bakal pergi-pergi gitu. Kalau jantan ya, mampir semua kucing tuh kalau jantan udah dewasa dia nggak mau stay. Gitu, Bang. Dia maunya merantau, cari pasangan. Namanya pria sejati, jadi melalak-melalak. Kecuali di steril. Kalau di steril dia nggak ada lagi keinginan untuk kawin kan, nggak ada keinginan untuk kawin lagi. Berarti di steril tuh bukan cuman betinanya aja, Bang, jantan juga di steril kan? Jantan di steril juga, di steril supaya dia nggak kawin lagi. Oh gitu. Kalau jantan siap di steril, dia nggak bisa kawin lagi, dia nggak mau kawin lagi. Oh gitu. Sedangkan betina kalau di steril dia masih mau kawin. Masih mau kawin. Ada juga yang gini, kalau untuk betina ada 2 pilihan, di steril tetap minta kawin bisa, di steril nggak minta kawin lagi bisa. Kasian nggak sih, Bang, kucing di steril? Tergantung niat. Tergantung niat si cat ownernya. Sterilnya untuk apa? Benar-benar. Kalau steril demi kesehatan si kucingnya mungkin bisa, demi kemaslahatan kucingnya mungkin bisa, mungkin kan. Ekonomi orang kan kita nggak tahu. Mungkin ekonomi dia cuman sanggup mampu ngerawat 1 ekor kucing, sehingga kucingnya harus disteril supaya nggak beranak-beranak. Itu mungkin bisa, tapi kalau disteril dalam arti mau menyiksa kucing, steril untuk menyiksa kucing itu pasti nggak bisa, pasti dosa gitu kan. Karena Anjo tengok sayang juga kalau misalnya kayak kucing-kucing betina, apalagi kucing domestik kan, itu disterilkan gitu. Yang betinanya, ini Anjo baru tahu kalau yang jantan juga sebenarnya disterilkan gitu. Kalau untuk kucing domestik, itu memang harus disteril. Karena dia sering itu, Bang, ya? Kalau dari saya pribadi, memang harus disteril untuk mengurangi populasi. Jadi gini, untuk kalau nggak disteril, itu kucing, maaf kita bilang kucing liar ataupun kucing domestik di luar itu makin cepet berkembang. Jadi banyak kali bercecer, sayang nanti kehujanan di luar, kepanasan di luar, lapar-lapar di luar, kan kasihan. Jadi untuk
mengurangi popularitas si kucing ini. Jadi dengan cara di steril. Jadi kucing yang udah di steril dia nggak bisa berkembang terlalu banyak lagi, masih bisa terhambat ataupun bisa kita bilang dengan steril bisa mengurangi populasi si kucingnya, sehingga kucing itu bisa lebih terawat oleh orang-orang gitu. Iya, ataupun gini, makin banyak kucing domestik yang liar di luar. Ini ibaratnya di satu pajak, karena kan paling banyak kucing tuh di area pajak. Iya, pajak. Di satu pajak ada 10 ekor kucing. Kalau yang 10 ekor kucing itu enggak disteril selama 1 tahun, itu bisa berkelipatan. Bisa banyak banget ya. Kalau untuk kucing domestik ini setahun bisa 3 kali dia beranak. Kalau ada 10 ekor dalam arti 5 pasang, 5 pasang kucing di pajak itu, 1 ekor kucing melahirkan 3 anak. Iya. Berarti 5 ekor kucing betina dikali 3 anak 15 ekor. Bahkan bisa lebih tuh Bang. Iya, dikali dalam setahun 3 kali beranak, dikali 3, 15 kali 3 45, dari 10 ekor jadi 40, ditambah 45 ekor lagi, jadi 55 ekor kucing di pajak tersebut. Iya. Itu dalam 1 tahun. Cukup banyak populasinya. Dari makanan yang mungkin cukup untuk mereka 10 ekor, jadi bertambah, jadi kekurangan makanan orang yang dipajak itu, gitulah ibaratnya. Jadi steril untuk kucing domestik itu lebih dianjurkan. Banyak juga di Jawa-Jawa, di kota-kota besar itu memang ada organisasi-organisasi pecinta kucing. Itu steril massal kucing untuk kucing domestik. Kucing domestik. Kok di Aceh belum ada Bang? Kalau di Aceh mungkin bakal ada. Bakal ada ya. Mungkin lebih tepatnya akan ada di Kota Banda Aceh gitu. Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh, karena cat lover di sana pun berkembang. Itu. Jadi Anju kalau mau steril dengan niat yang baik boleh. Asal jangan ada niat yang nggak baik ya. Iya. Mau steril kucing tapi niatnya untuk menyiksa kucing tersebut. Anju pertama dengar kata steril tuh untuk kucing betina, kayak sedikit gitu. Kok kucingnya disterilkan sih kayak gitu kan. Tapi kayak Abang bilang lagi kan, tujuannya tuh untuk apa? Tergantung tujuan. Terkadang ada kondisi kucingnya memang nggak sehat. Kondisi kucingnya nggak sehat, dia setiap dikawinkan keguguran dan selalu keguguran. Jadi daripada sayang si kucingnya, dia capek-capek kawin, capek-capek mengandung, tiba-tiba keguguran, jadi lebih bagus di steril. Iya betul. Gitu, karena keguguran udah ditempuh jalan untuk mengobatinya, untuk dikasih obat supaya nggak keguguran, tetap keguguran, boleh kok di steril kalau kayak gitu, demi kemaslahatan si kucingnya, demi ya si kucingnya biar bahagia, karena kucing di steril itu lebih bahagia karena nggak ada lagi stres dalam hidup dia. Iya betul. Gitu. Terus Bang, salah satu Anjo pecinta kucing domestik kan Bang, gini, orang-orang tuh kadang suka nih sama kucing, tapi ketika udah melahirkan kan ada tuh anak-anaknya tuh kan, entah mereka nggak bisa ngejaga atau memang nggak suka anak kucing, itu kadang dibuang di dalam karung atau dipakein kotak, tapi nggak barengan sama mamanya kayak gitu. Nah di situ kayak Anjo, kok gini ya? Padahal ini pasti yang buangnya pasti pecinta kucing, buktinya aja orang tua dari kucing itu nggak diletakin di situ. Itu gitu sedih kan? Sedih aja kadang ngelihatnya tuh. Kenapa nggak disteril aja kucing betina yang ada di rumah supaya nggak beranak? Iya betul. Daripada kucingnya beranak gitu, anaknya umur 1,5 bulan masih kecil-kecil, baru bisa makan, masih umur 1,5 bulan dipisahkan sama induknya. Induknya ditinggalin di rumah, anak-anaknya dibuang. Itu dosa, lebih besar dosanya memisahkan antara induk kucing dengan anaknya. Kemudian memisahkan bayi kucing yang dalam kondisi masih menyusui dengan induknya. 1,5 bulan bayi kucing ini, apa dia bisa cari makan di luar? Belum tentu Bang. Belum tentu juga ada orang yang mau nyelamatin anak kucing itu juga. Mungkin dibuang di tempat yang nggak ada orang. Orang nggak tahu kalau itu kucing ataupun kayak mana. Mungkin kalau dibuang di tempat orang ramai, pasti ada orang yang akan ambil untuk ngerawatnya, pasti. Gitu. Jadi kalau untuk kucing 1,5 bulan dibuang, kan kasihan kan? Iya, kasihan. Kasihan, mereka ada 5 ekor dibuang, belum tentu 5-5-nya hidup. Selamat ya. Paling selamat 1 ataupun 2 ekor, itu pun seleksi alam. Nah makanya daripada kayak gitu, mending disteril kucingnya. Iya.
kan kasihan si induknya, kayak mana menderita si induknya, anaknya dibuang, gimana menderita anaknya yang memang masih berketergantungan sama betul, induknya. Itu salah satu solusi bang. Steril itu lebih ke nawaitu kita ya, lebih ke niat kita kemana dan niat kita gimana. Kalau untuk menyiksa kucing nggak boleh, itu pasti dosa gitu. Iya. Oke, kita udah bahas tentang kucing dari tadi nih. Mau tanya ke Anjo, selama Anjo ngerawat kucing domestik, hal yang paling sedih, yang paling sulit, yang paling menyakitkan bagi Anjo semenjak rawat kucing domestik itu ada nggak? Ada lah bang, pasti. Ada ya, pasti ada. Pasti apa ada. itu coba? Kalau dibilang sulit itu enggak ya, karena mungkin karena Anjo suka sayang terus sama binatang tuh kan, sama kucing. Tapi kayak gini bang, Anjo kan sering ke Loksmawe sama ke Langsa atau gitu. Kayak berat aja gitu ketika kucing yang di Loksmawe itu kan nggak mungkin Anjo bawa pulang ke Langsa kayak gitu, ke rumah Anjo. Sedangkan Anjo di Loksmawe kan ngekos kayak gitu kan bang. Jadi ya itu kayak paling berat ketika Anjo pulang dan mereka tuh sering tuh misal udah Anjo packing barang kayak gitu kan. Itu kucing-kucingnya tuh udah Anjo kasih makan dan mereka tuh nggak pergi, kayak nggak tahu ya, mungkin kucing punya feeling juga bang ya. Jadi dia tuh kayak ngeliat kayak gitu, mungkin itu bagi Anjo tuh aduh berat kali. Itu pasti setiap pulang tuh kayak ngomong sendiri deh sama dia, pulang dulu ya kayak gitu, ntar balik lagi cari makan yang betul ya kayak gitu. Jadi rasanya Anjo kayak kalau tinggalin mereka itu gak tahu ya, mungkin karena udah sayang kali jadi kayak rasa tuh kayak sedih kayak gitu lihat kucing. Nah ketika Anjo di Langsa gitu juga bang, sebaliknya ketika Anjo balik lagi ke sini, aduh kapan ya bisa tempatnya tuh satu aja dan mereka tuh kumpul sama-sama. Dan kalaupun Anjo bawa pulang mereka itu kayak nggak mungkin, karena bagi Anjo kucing domestik itu kucing yang bisa ngejaga diri dia sendiri, terus Anjo kasih kebebasan buat dia. Karena kita aja manusia, kalau kita dikekang kan kayak aduh nggak berkreasi nih, terus nggak bisa keluar kesana kesini kan kita juga bosen kan bang. Jadi Anjo anggap kucing tuh kayak adik sendiri kan, bahkan kayak udahlah kok emang dia mau pergi kayak gitu, kok emang dia mau datang lapar Anjo kasih makan kayak gitu. Itu yang beratnya bang. Nah itu kalau gimana ya, kita kasih kebebasan kucing itu betul kalau memang dia udah paham di dunia dia, dalam arti misalnya kucingnya udah biasa di luar, udah bisa cari makan sendiri, itu boleh kita lepasin, kita berikan kebebasan ke dia boleh cari makan sendiri, boleh pergi kemanapun, dan dia boleh pulang untuk makan di tempat kita. Tapi kalau kucing yang memang udah dari bayi kita rawat dalam rumah, kita kasih makan di dalam rumah, kita sediakan makanan, kita kasihkan vitamin, tiba-tiba kita taruh dia di luar, nah dia pening pasti. Dia pasti pening gimana cara cari makanan untuk diri dia yang biasanya selalu disediakan oleh ownernya gitu. Nah makanya bang, Anjo tuh lebih tertarik ke kucing domestik tuh karena itu bang. Karena kayak Anjo tuh kan nggak suka kan kok di satu tempat kayak gitu. Kadang kesini ke kota ini ke kota ini. Jadi makanya Anjo piara kucing domestik. Anjo rasa dia tuh memang cukup mandiri, dan bahkan yang Anjo pelihara tuh enggak dari bayinya dia Anjo pelihara sampai dia besar, enggak. Bahkan yang kayak Anjo cerita kayak kucing yang udah Anjo piara yang jantan itu mau nggak mau pasti dia nanti kalau udah besar pasti dia pergi ntar pulang beberapa hari pulang. Tapi kebanyakan yang kayak Anjo pelihara sekarang makanya kok bisa sampai 10 kucing bahkan lebih kayak gitu, itu kucing yang kayak memang ketika mereka lapar mereka tuh ke tempat Anjo kayak gitu, kayak aduh datang lagi nih kucing ini pasti minta makan kayak gitu kan. Udah gitu. Ya berarti ngerawat kucing ya siapa aja, kucing manapun, kucing warna apapun, yang penting kucing yang di luar setiap datang ke tempat Anjo tetap diberikan makan gitu ya. Bahkan kayak ada kayak matanya tuh kayak sakit kayak gitu kan, itu tuh kadang Anjo beliin dia obat kayak gitu. Ntar kalau dia udah sembuh pasti dia pergi, nanti ada lagi yang datang baru. Anjo kayak memang kayaknya ini udah ditentuin deh sama Allah, kayaknya Anjo pelihara kucingnya tuh ntar ya mungkin ya nanti suatu saat nanti lah, dari kecil dia sampai dia besar stay di rumah aja kayak gitu. Tapi selama Anjo pelihara kucing, keluarga Anjo juga sering pelihara kucing, itu kucingnya tuh memang nggak pernah di rumah kayak gitu, memang datang terus pergi kayak gitu. Berarti Anjo kan dari kayak di Loksmawe tinggalin kucing di Loksmawe pulang ke Langsa. Iya. Itu tinggalinnya forever atau tinggalin bentar nanti balik lagi?
tinggalin bentar ntar balik lagi, Ntar tapi balik lagi. pasti suatu saat nanti pasti forever kan, maksudnya tuh pasti Ya, nggak kalau- stay. Dan mereka pun yang Anjo pelihara tuh memang udah besar-besar dan mereka tahu ketika Anjo pulang ya udah mereka pulang, ketika Anjo nggak pulang kata orang-orang sekitar situ kalau nggak ada Anjo kucing di sini nggak ada loh, dan bahkan nggak satu kucing pun nggak lewat, tapi waktu pas ada motor Anjo orang tuh datang kayak gitu. Ngerti. Kucing itu punya Feeling ya, insting. feeling dan juga penciuman. Mungkin ada indera penciuman. Iya, Kalau iya. ada anju, ya di lokasi ada anju dia datang karena tahu ada anju. Kalau memang nggak ada kehidupan anju di lokasi, mungkin dia beranggapan lagi nggak ada, jadi nggak ke situ cari makan sendiri di luar. Kuat berarti dia. Untuk kucing domestik kuat karena udah jadi kebiasaan dia mandiri di luar. Kalau kucing domestik diambil dari bayi, dirawat di rumah, dikasih makan, diberikan makan, disediakan makanan, diberikan vitamin dari kecil tuh. Gitu udah besar, dilepas pening juga dia. Pening juga gimana cara dia cari makanan untuk dia sendiri, karena yang biasanya kan selalu disediakan oleh cat ownernya, oleh ownernya gitu kan. Udah panjang lebar nih. Tapi tadi ada bilang kenapa sih kok bisa suka sama kucing warna hitam? Masih penasaran kok bisa suka kucing yang warna hitam? Banyak sih, banyak, tapi lebih banyak orang nggak suka ke warna hitam. Tapi ada kawan-kawan yang lain juga dia suka kali sama kucing yang black solid. Anju kenapa suka sama kucing yang hitam coba? Kayak lebih misterius kayak gitu gak sih bang? Terus dia kalau misalnya di malam hari kan, tuh misalnya kita matiin lampu tuh kan, dia tuh emang nggak kelihatan tapi bersuara kadang. Anju kayak gini juga. Kadang temen-temen nih pada nggak suka tuh kucing hitam, terus dibilang kucing setan kadang kan bang. Kucing setan, terus itu bawa sial bilang gitu. Anju ya nggak pengen buktiin aja tuh ke pecinta kucing khususnya kan, kayak nggak semua kucing tuh warnanya kayak gitu tuh harus dia tuh dikategorikan kucing yang membawa sial gitu. Menurut Anju tuh enggak, bahkan Nggak ada kucing yang bawa sial. Semua kucing itu insya Allah dia akan bawa berkah ke kita. Untuk teman-teman yang mau nonton tentang pembahasan kucing warna hitam, teman-teman boleh klik link yang ada di bawah kolom deskripsi. Promosi dikit ya. Berarti suka karena misterius ya. Bukan takut waktu mati lampu malah cuma nampak gigi sama mata aja saya. Berarti lebih suka kayak gitu ya. Keren sih. Kita harus berbeda dengan orang-orang. Iya benar.